Bagaimana caranya mengenal kesadaran Tuhan? Pertama-tama kita harus tahu kesadaran itu apa. Jadi kesadaran Tuhan ini merupakan sang penyaksi. Saya kasih contoh supaya kalian bisa paham ya. Ketika si Mawar sedang menonton sebuah film yang diperankan oleh seorang artis yang bernama Siwati. Itu artinya Mawar sedang menyaksikan film tersebut. Jadi si Mawar ini disebut sebagai penyaksi. Sementara Siwati yang berperan sebagai peran utama di dalam film tersebut akan disebut sebagai keakuan atau identitas palsu karena ia sedang menjalani perannya di dalam film. Ketika si Mawar menyaksikan alur film tersebut, tentunya ia akan tahu segalanya tentang Siwati, termasuk isi hati Siwati dan jalan pikirannya serta sifat Siwati ini. Bukankah kalian pernah mendengar kalimat Tuhan Maha mengetahui segalanya? Itu karena ia adalah sang penyaksi ibarat si Mawar ini. Oke, lanjut. Nah, biasanya sebagai penyaksi, kita akan mengarahkan Siwati yang sebagai peran utama ini agar mendapatkan happy ending di dalam film tersebut. Namun, jika Siwati tidak terkoneksi dengan Mawar, maka Siwati tidak akan bisa mendengarkan apapun arahan dari si Mawar. Sama seperti kita yang tidak terkoneksi dengan kesadaran Tuhan, maka kita tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan melalui bahasa kalbu. Jadi, agar Siwati bisa terkoneksi dengan si Mawar, maka ia harus terbangun dari perannya sebagai artis dan menjadi diri sejatinya. Barulah Siwati bisa mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh si Mawar. Jadi, jika kita ingin terkoneksi dengan kesadaran Tuhan, maka kita juga harus terbangun dari peran yang kita perankan saat ini, yaitu dengan mati sebelum tubuh fana ini mati. Karena semua ini adalah identitas palsu, sama seperti Siwati yang sedang berperan di dalam film. Kita harus menjadi diri sejati kita, maka secara otomatis kita akan bisa terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran Tuhan, atau disebut juga dengan kesadaran universal. Mungkin kalian masih bingung siapa diri sejati kita. Coba kalian hilangkan sejenak semua yang melekat pada diri kita. Harta, benda, jabatan. Kita bukan anak siapapun, bukan istri atau suami siapapun, bukan ayah atau ibu siapapun. Kalian juga bukan tubuh, jiwa, roh, perasaan, pikiran. Hilangkan juga semua perasaan iri, benci, dendam, termasuk juga perasaan bahagia, serta semua perasaan positif dan negatif lainnya. Maka kalian akan menjadi kosong seutuhnya tanpa semua itu. Kalian tidak akan binasa, kalian akan tetap ada di sana. Lalu, tanpa itu semua, kalian ini siapa? Semuanya hanyalah kesadaran, karena sesungguhnya aku itu tidak ada. Yang ada hanyalah kesadaran. Saat ini kita adalah identitas palsu, sama seperti Siwati yang sedang berperan di dalam film tersebut. Setelah film selesai, maka Wati akan menghilang, namun Mawar akan tetap ada. Mawar dan Wati ini sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Mawar ini adalah kesadaran, sementara Wati ini adalah ego yang terbentuk dari pikiran kita. Kita hadir ke bumi ini untuk memurnikan jiwa kita yang kotor, yang disebabkan oleh ego yang sangat terikat dengan keindahan duniawi ini. Jika kita sudah tidak melekat dengan duniawi dan kesadaran Tuhan sudah bangkit, maka identitas palsu akan menghilang. Ibarat Siwati akan menghilang. Inilah yang disebut dengan mati sebelum tubuh fana ini mati. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran. Karena sejak awal aku memang tidak ada, maka harus kembali kepada ketiadaan. Inilah yang disebut sebagai titik nol, alias kembali ke pengaturan pabrik. Karena sejak awal Siwati tidak ada, ia hanyalah identitas palsu yang sedang berperan di dalam film tersebut. Di dalam alur film tersebut, dia sangat menikmati perannya, sehingga ia ingin tetap menjadi Siwati, dan akibatnya diri sejatinya semakin lama semakin tertidur. Dia bahkan tidak mengenal lagi siapa dirinya sebenarnya, karena terlalu tenggelam di dalam peran tersebut. Jika kita tidak mengenal siapa diri sejati kita, maka kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita. Kenalilah dulu dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu.